warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmaritim, yang sangat saya cintai, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, yang selalu mendampingi peserta didik, yang tidak lelah, yang selalu ikhlas untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, yang berkarakter dan berjiwa Pancasila. Kesempatan untuk Ibu Kepala Sekolah untuk bisa berdiri dan mempresentasikan apa yang sudah di layar. Nggak usah ini biasa aja, ya ngomong ya biasa saja. Tadi kan udah ini, iya jangan ganggu orang lain ya. Ini kan keluarga gitu ya. Ini emaknya, ini anaknya, ini emaknya juga ya, gitu ya. Oke, silakan. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya mengucapkan sekali lagi di mana Bunda sudah dapat hadir pada hari ini dalam kegiatan observasi kinerja Kepala Sekolah di SD 1 Karangmaritim. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan kegiatan dari observasi kinerja Kepala Sekolah. Ini adalah model kata motivasi yang akan memberi semangat kepada kita. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Yes. Terima kasih. Kompak tidak sih sepertinya? Kali lagi. Ya karena baru ya. Tadi belum ada ini. Oke. Baik. Saya ulang lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Yes. Terima kasih. Ini adalah kata motivasi kita sebagai guru. Baik, selanjutnya perencanaan adalah di mana proses dari penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang nantinya diharapkan dapat menunjang kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Jadi perencanaan itu adalah sebuah kegiatan pemikiran dalam pembelajaran. Ini ada beberapa item. Yang pertama yaitu perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Yang kedua, keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang sehingga dapat melihat kesenjangannya. Ketiga, untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha. Ya. Selanjutnya, pemilihan alternatif yang baik dalam arti mempunyai efektivitas yang efisien dan paling tinggi yang perlu dilakukan. Dan selanjutnya yang kelima, alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan suatu keputusan apabila akan dilaksanakan. Jadi pokok pikiran dalam suatu perencanaan itu adalah merencanakan suatu kegiatan yang nantinya akan ada pemilihan. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dalam pemaparan saya dalam kegiatan dan tema perencanaan pembelajaran, ada yang kurang paham atau ada yang harus dipertanyakan. Silakan, monggo di antara Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Hal apakah yang harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran yang baik? Itu saja, Bu. Terima kasih, langsung saja dijawab. Jadi ya, ada pertanyaan dari Bu Syadida bahwa hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran.
Bapak Ibu, dalam merencanakan suatu pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu pertama kurikulum. Kita di tahun ini adalah menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita sebagai guru juga harus banyak belajar untuk mengetahui kurikulum yang terbaru. Saya percaya bahwa murid adalah subjek yang bisa menjadi pembelajar merdeka. Oke? Nah, jadi siswa itu subjek dari pembelajar yang kurikulum tahun depan kita galakan, yaitu kurikulum merdeka. Siap. Terima kasih. Semangat sekali ya Bu Neni ya. Hebat, ini guru kelas 6 Bunda. Masya Allah ya. Sudah tua ya? Belum Bunda, belum masuk penggerak. Tapi alhamdulillah tahun ini lebih dari. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, jadi saya percaya kita sebagai guru percaya bahwa siswa atau murid itu adalah sebagai subjek pendidikan dalam kegiatan pembelajaran merdeka. Ya sesuai dengan kurikulum saya tahun 2024-2025. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan tentang impian saya. Saya memimpikan murid. Kali ini saya akan memimpikan murid itu harus religius gitu. Murid itu harus berkarakter. Dia bisa berpikir yang positif, kreatif dalam berpikir, dapat berkolaborasi di dalam kelas dengan kreatif untuk memaparkan segala apa yang diberikan oleh guru di kelas. Itu. Terima kasih. Baik, itu yang ada lagi Bapak Ibu yang bisa menjabarkan kita sebagai guru di sini yang kita inginkan murid di masa depan selain dari Ibu Neni, siapa yang bisa memaparkan? Silakan Bu Neni. Tulang agama nih. Baik, saya memimpikan murid yang bisa ngaji dan bisa sholat. Itu, tidak muluk-muluknya itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin selain dari Ibu Neni, Ibu Layatu, siapa lagi di antara Bapak Ibu yang menginginkan? Kita sebagai ibu pasti menginginkan murid kita next di masa depan tuh seperti apa sih, di bayangan kita tuh seperti apa gitu. Itu kan masuk dalam perencanaan ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya menginginkan murid di masa depan itu yaitu murid yang cerdas, terampil dan gembira. Terima kasih. Terima kasih untuk ibu-ibu. Di sini bapak-bapak ini bisa menambahkan apa yang bapak inginkan terhadap siswa bapak atau murid yang bapak inginkan untuk masa depan. Menjadi istri soleha. Masa baik boleh. Baik, harapan kami terhadap anak-anak untuk ke depan, untuk masa yang akan datang adalah bagaimana anak-anak ini yang memiliki karakter baik, berperilaku baik, bertata krama yang baik, serta sopan santunnya yang baik, sehingga dari karakter, sikap, dan perilaku yang baik tadi akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, juga memiliki kesuksesan yang cukup baik. Itu aja, terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Jadi itu adalah yang memimpikan saya mimpikan murid saya jadi dokter. Kedepannya ya Bu. jadi presiden juga boleh. Itu kan khayalan kita kan. Kita sangat mengharapkan. Siapa tahu apa yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Baik sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengharap atau menginginkan murid kita di masa depan seperti itu, kita sebagai guru juga harus menunjukkan sikap yang seperti itu. Jadi yang namanya sekolah itu kan dituntut ditiru ya. Digugu dan ditiru. Jadi apa yang kita lakukan, insya Allah
kalau kita melakukan sesuatu yang baik, insya Allah anak-anak juga akan ikut menjadi baik ya, seperti itu. Untuk pertanyaan saya, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran? Baik, terima kasih Ibu Rahma, di mana sudah mempertanyakan apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran ya. Baik, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama adalah berprinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Jadi kita sebagai guru mempunyai prinsip efisien. Efisien itu dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu atau tidak membuang-buang waktu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selanjutnya yang saya mau tanyakan yaitu apa saja yang ada di perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Nadia, di mana Bu Nadia menanyakan apa saja yang ada atau yang kita persiapkan dalam perencanaan dalam kurikulum Merdeka. Ini untuk kurikulum Merdeka ya, di mana salah satunya perencanaan yang harus kita persiapkan adalah modul ajar. Kalau dalam kurikulum Merdeka, kurikulum 13 itu RPP. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka itu bahasanya modul ajar. Kemudian ada juga CP, capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 namanya KD. Ya. Selanjutnya yang kita siapkan juga biasanya adalah persiapan pembelajaran itu ada silabus. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka ada TP. Ya, sudah ada umpan balik dari Dewan Guru, yaitu sebuah pertanyaan di mana ada berapa ya pertanyaan dari Bapak Ibu, dari Ibu-ibu, Bapaknya cuma 1, terima kasih. Dan selanjutnya saya di sini setelah memaparkan dari kegiatan presentasi ini akan menarik kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil dari kegiatan dan dari tema perencanaan pembelajaran adalah dengan mengikuti langkah tersebut, kepala sekolah dapat memastikan bahwa perencanaan pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien terhadap kebutuhan nyata di lapangan, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penggunaan sumber daya sekolah secara optimal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan observasi kepala sekolah. Lebih kurang saya mohon maaf, tapi sebelumnya saya ingin baca pantun untuk lebih semangat lagi kepada Bapak Ibu. Ya, dikasih cakepnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu ya, malam Jumat bermain. Saya ingat malam Jumat ya. Suka diledekin gitu kan ya, Mam ya. Diulang lagi. Malam Jumat. Asik. Bukan mantap, asik. Itu bagian punya dia nggak punya. Baik ya Bapak Ibu, malam Jumat bermain catur. Duduk di kursi, tepat terbentur. Mohon maaf segala tutur. Presentasi ini mungkin agak ngantuk. Lagi ya Bapak Ibu. Baik, biru langit seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya Ibu belum jadi penggerak, tapi udah berpengaruh, ya kan? Semangatnya luar biasa, ya. Ini situasi yang seperti ini jarang-jarang terjadi. Kasih aplaus dulu untuk satu kali tim, luar biasa, ya. Mulai dari ibu kepala sekolahnya, gurunya, semuanya terasa kalau guru itu punya semangat. Ya.
Nah, kelihatan di sini, ya semangatnya tuh yang luar biasa. Kalau kita udah semangat, insya Allah apa yang kita lakukan itu maksimal, ya kan? Tapi kalau kita sendiri udah nggak semangat, aduh nggak maksimal untuk hasilnya ya. Oke, untuk Ibu Lydia luar biasa, the best and the bush. Tapi harus dulu ya. Hasilnya prosesnya itu betul-betul the best and the bush. Ini bukan saya ngarang ya, tapi kita melihat sendiri dan merasakan ya bagaimana kepiawaian Ibu Lydia tadi ketika dia mempresentasikan dengan struktur yang urut ya, yang urut tersusun ya, dari situ kelihatan. Kemudian pemahaman, penguasaan materinya juga. Jadi dia tidak semata-mata dia melototin itu terus, tapi dia bisa mengembangkan sendiri. Itu tanda menguasai materi. Kemudian nilai plus juga untuk Bapak Ibu guru ya. Semuanya the best and the books untuk satu karang maritim. Kalau nilai itu boleh 110 atau lebih dari 100, ya saya tambah-tambah. Boleh Bun, boleh. Jadi itu untuk kesimpulan nilai presentasi, nilai proses ya, nilai proses presentasi maupun penguatan materinya dari Ibu Lydia. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu yang sudah mensukseskan kegiatan observasi Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karang.